Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dimanapun teman-teman nonton video tutorial kali ini. Perkenalkan, saya Ariko dari tim asisten kimia umum 2. Hari ini akan membahas tentang asam basa poliproptik. Pertama-tama kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan asam dan basa poliproptik. Asam dan basa poliproptik merupakan asam yang mampu mengalami ionisasi lebih dari satu kali. Contohnya adalah diproptik ataupun triproptik. Perbedaan antara diproptik dan triproptik ini bisa kita lihat di sini contohnya. Misalnya kita punya asam H2S. Jika dia mengionisasi akan terjadi sebanyak 2 kali. Jadi H2S ini nanti akan menjadi H plus tambah HS min. Lalu dapat mengionisasi lagi menjadi HS min menjadi H plus plus HS2 min. Beda dengan yang monoproptik. Misalkan kita punya HCl, dia akan mengionisasi cuma bisa sekali, yaitu jadi H plus tambah Cl min. Oke, kita next. Lalu kita masuk ke contoh soal. Tuliskan rumusan ionisasi dari asam poliproptik di bawah ini. Yang pertama kita punya H3PO4 ya, dalam bentuk aqueous. Dia akan mengionisasi sebanyak 3 kali. Pertama, H3PO4 menjadi H plus plus H2PO4 min, lalu H2PO4 min menjadi HPO42 min, lalu dia bisa mengionisasi lagi menjadi HPO42 min jadi PO43 min. Soal kedua kita punya H2SO4 atau asam sulfat. Dia bisa mengionisasi sebanyak 2 kali. Yang pertama jadi H2SO4 menjadi H plus plus HSO4 min, lalu HSO4 min jadi H plus plus SO4 2 min. Lalu kita punya yang ketiga yaitu H2CO3. Yang pertama menjadi H2CO3 menjadi H plus plus HCO3 min, lalu yang kedua jadi HCO3 min menjadi H plus plus CO3 2 min. Lalu kita masuk ke soal selanjutnya. Pada tahap ionisasi keberapakah ia menghasilkan tetapan ionisasi lebih besar dan mengapa? Jawabannya ada di ionisasi pertama, karena ionisasi pertama memiliki tetapan ionisasi yang lebih besar dibanding dengan tetapan ionisasi yang kedua. Hal ini dikarenakan pada tahap pertama lebih mudah kehilangan H atau terjadi ionisasi dibanding dengan tahap kedua atau tahap lainnya. Selanjutnya, di sini kita punya larutan penyangga dengan pH 4,1. Itu dia dibuat dengan menambahkan NaOH ke dalam 250 ml larutan fenol atau rumus kimianya itu HC6H5O dengan Ka-nya itu 6,4 kali 10 pangkat min 5. Itu dia konsentrasinya 2 molar. Nah, yang soal ini kita coba jawab. Ditanya hitung perbandingan fenolnya dibanding konsentrasi C6H5O dalam larutan penyangga tersebut. Nah, perbandingan dari H, kita tulis dulu reaksinya ya. Nah, perbandingan dari HC6H5O dibanding C6H5O ini akan kita dapatkan dengan persamaan Ka. Nah, nanti nilai H-nya ini kita bisa peroleh dari data pH. Jadi kan kalau misalkan kita tulis persamaan K-nya itu produk pereaktan ya. H3O plus C6H5O min dibagi konsentrasi dari fenol itu sendiri. Nah, dari sini coba kita pindahin ruasnya. Jadi sesuai yang dipengenin sama soalnya. Jadi HC6H5O dibagi C6H5O min. Itu nanti dia akan
berbanding dengan konsentrasi H3O plus dibanding Ka-nya. Nah, kita untuk mendapatkan nilai H3O plusnya, kita gunakan pH-nya. pH itu kan min log H3O plus. Nah, di sini H3O plus itu nanti dia akan sama dengan min 10 pangkat min pH-nya. Di sini kan pH-nya 4,1 ya, berarti min 10 pangkat min 4,1. Itu nanti dia jadi konsentrasinya pakai yang ini aja, konsentrasi H3O plusnya. Nah, ini kita coba masukin ke sini nih. Kita lanjut ke sini. Berarti HC6H5O bagi C6H5O itu nanti dia akan memiliki perbandingan 10 pangkat min 4,1 dibagi dari Ka-nya itu tadi diketahui di soal berapa, 6,4 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini kalau misalkan kita hitung hasilnya itu sekitar 1,24. Ke soal B, kita disuruh menghitung massa NaOH yang harus ditambahkan. Jadi dalam kasus ini NaOH itu dia harus habis bereaksi atau sebagai reaksi pembatas dalam stoikiometrinya nanti. Nah, untuk menentukan jumlah mol NaOH yang diperoleh, itu kita dapat menggunakan perbandingan pada soal bagian A tadi. Kita coba tulis persamaan reaksinya dulu. HC6 tambah H5O. Sorry. Salah. HC6 H5O. Ya, tadi direaksikan dengan NaOH. Akan menghasilkan NaC6H5O tambah H2O dalam fase liquid. Nah, dari sini kita coba pakai MRS. Untuk fenolnya itu kita coba cari molnya dulu dari rumus M sama dengan N per V, N sama dengan M kali V. N sama dengan molaritasnya itu dia kan 2 molar ya, dikali volumenya kan 250 ml. Ini kita rubah ke liter aja jadi 0,25 liter. 0,25 berarti 2 bagi 4 ini 0,5 mol. 0,5 mol ini kita masukkan ke kondisi mula-mulanya. NaOH-nya kita kan nggak tahu berapa dia mula-mulanya, makanya kita masukkan X dan produknya dia nggak punya mula-mula. Nah, tadi kan udah saya sebut NaOH itu dia dalam stoikiometri itu bertindak sebagai reaksi pembatas, artinya dia ntar habis bereaksi semua. Berarti di sini X min X di produknya ntar plus X plus X. Nah, di sini 0,5 min X ini habis, ini plus X, sini plus X. Oke, dari produk di sini kita bisa mengionkan produk NaC6H5O itu kan dia menjadi, kalau diionkan itu pecahannya C6H5O min ditambah Na plus. Nah, dari sini kita kan punya koefisiensi NaC6H5O ini 1 dan C6H5O min ini 1. Jadi dia bisa kita anggap sama dan kita bisa masukkan ke perbandingan ini yang di A tadi nih. C6H5
O min. Nah, ini kan tadi kita di A punya perbandingan yang ini ya. Sedangkan di sini C6H5O min-nya itu bisa kita ganti dengan NaC6H5O karena dia memiliki koefisien yang sama. Nah, ini dari sini coba kita masukkan. Berarti ini yang HC6H5O-nya itu dia 0,5 min X dibagi C6H5O-nya itu dia akan sama dengan ini tadi, dibagi dengan X dia akan sama dengan 1,24. Nah, ini biasa nih kita kali silang aja, nanti X-nya akan ketemu 0,22 mol. Nah, dari sini kita bisa dapat massa dari NaOH-nya. Nah, ini kan X, mol NaOH ini kan X ya. Berarti untuk mencari massa itu kan N sama dengan M per Mr. Terus massa sama dengan mol kali Mr. Nah, di sini molnya itu tadi kita dapat berapa? 0,22 dikali mRNaOH 40. Ntar dia hasilnya itu akan sama dengan, hitungannya berapa nih? 8,92 gram. Atau dia mintanya tadi di soal miligram ya, berarti 8920 miligram. Ke 1C, di sini pertanyaannya, ke dalam 1 liter larutan HCl 0,02 molar ditambahkan 0,18 mol fenol dan 0,28 mol NaC6H5O. Nah, kita sudah hitung pH untuk larutan yang dihasilkan. Nah, di sini karena HCl sifatnya itu asam dan fenol itu sifatnya asam lemah, sedangkan NaC6H5O ini sifatnya basa, jadi nanti terjadi penetralan antara HCl dan NaC6H5O. Nah, pH air dari larutannya itu akan bergantung pada spesi yang tersisa pada keadaan setimbang yang ditentukan dengan tabel MRS. Berarti kan tadi kita tulis dulu nih reaksi penetralannya antara NaC6H5O tambah HCl. Nanti dia akan menghasilkan produk fenol HC6 ditambah produk sampingannya adalah garam. Ini kita coba pakai stokiometri. Di sini kan mol dari NaC6H5O itu kan 0,28 ya di soal. Nah, untuk mol HCl sendiri itu kita cari dengan M dikali V itu berapa? 0,02 kali 1 ya, berarti 0,02 mol. Nah, tadi fenolnya itu kita punya 0,18 dan NaCl itu nggak ada di reaksi mula-mulanya. Untuk reaksi pembatasnya itu sendiri kita pakai si HCl karena dia molnya paling kecil jika dibagi dengan koefisiennya. Jadi ini 0,02 dan koefisien dari NaC6H5O dan fenol pun sama 1, berarti dia di reaksinya juga 0,02. Nah, berarti ntar pada saat setimbang NaC6H5 itu dia memiliki sisa mol 0,26. Nah, HCl-nya habis. Dan fenolnya itu dia berapa? Ini ditambah nih kalau produk. Berarti dia 0,2 mol. Nah, di sini kalau misalkan pada reaksi setimbang itu terbentuk garam, ini kan garam ya. Sebenarnya ini garam nih. Garam dan dia ada asam-asamnya, asam lemahnya. Berarti kan tadi akan membentuk sistem buffer ya. Atau larutan penyangga. Ya, jadi ntar kita tinggal hitung aja larutan pH-nya pakai rumus ini. Ka dikali mol sisa asam lemah. Dibagi mol sisa garam. Nah, ini tinggal kita masukin aja angkanya. Ka-nya tuh berapa di soal? 6,4
kali 10 pangkat min 5 itu ntar dia akan dikali dengan 0,2 per 0,26. Nah tadi kan mol sisa asam lemahnya yang ini, si fenolnya itu ya, mol sisa garamnya yang ini. Itu kalau dihitung sekitar 4,92 kali 10 pangkat min 5. Nah ini dari konsentrasi H+ bisa kita cari nih pH-nya, biasa min logaritma H+, itu ntar akan jadi min log 4,92 kali 10 pangkat min 5 itu 5 min log 4,92. Itu ntar pH nya akan jadi sekitar 4,31.